Sekarang kita lihat nomor 3 ya. Nomor 3 ini tentang vektor. Coba kita cek bersama-sama. Jadi di sini ceritanya terdapat 3 buah vektor A, B, dan C. Diagram di bawah ini menggambarkan hubungan ketiga vektor tersebut. Dari diagram di atas yang menyatakan hubungan vektor C sama dengan vektor B dikurangi vektor A. Jadi operasi yang ini ya. Nah, sebenarnya kalau ada pengurangan vektor, jadi misalnya vektor B dikurangi vektor A, itu bisa kita tuliskan gini. Vektor B, ya, vektor B ditambahkan dengan lawan dari vektor A, gitu ya. Nah, jadi vektor B ditambah dengan lawan vektor A, itu sama dengan C. Jadi itu sama artinya dengan itu. Atau ini juga bisa dibalik begini. Jadi misalnya lawan dari vektor A atau minus A ya, ditambah dengan vektor B, itu sama aja dengan C. Nah, kalau kita lihat ya, vektor B itu kan sudah tertentu ya, jadi ini sama semua arahnya. Nah, kalian coba perhatikan vektor B-nya kan sama semua tuh ke atas ya. Nah, pada semua opsi ini vektor B-nya sama. Nah, ini mau kita tambah dengan lawannya A. Nah, jadi kalau A-nya kan sama juga ya, ke kanan semua gitu. Jadi nanti kalau kita coba operasikan, misalnya kita menggunakan yang atas boleh, yang bawah boleh ya. Kalau kita gambarkan, vektor A kan ke sana. Nah, ini vektor A nih ya, ini vektor A. Berarti kalau lawannya vektor A atau minus A, itu berarti arahnya ke sini. Jadi panjangnya sama tapi arahnya ke sini gitu ya. Ini minus A gitu. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, nanti kalau kita tambahkan, jadi misalnya kalian jumlahkan nih. Minus A ya, minus vektor A itu artinya kan ke sana tuh. Nah, ini adalah A nih, vektor A. Kemudian ditambah dengan vektor B. Ditambah itu artinya diterusin ya. Nah, diteruskan. Nah, vektor B-nya kan ke sana tuh ya, miring ke atas tuh. Kalian lihat. Nah, miring ke sana tuh. Ini vektor B-nya. Nah, ini vektor B. Jadi ini min A ya. Min A ditambah dengan B. Nah, hasilnya yang ini. Nah, kalian cari ya, hasil itu adalah dari pangkal ke ujung nih. Nah, ini vektor C-nya. Nah, jadi vektor C-nya harusnya arahnya ke sana tuh. Jadi serong ke arah mana nih? Ke arah kiri atas ya, kiri atas. Nah, kalau kita perhatikan C-nya ini nggak mungkin karena ini kan ke bawah nih. Yang ini C-nya ke atas tapi serongnya ke kanan, bukan ke kiri ya. Nah, ini ke bawah nggak mungkin. Nah, jadi satu-satunya jawaban yang benar yang ini. Ini kan arahnya ke atas tuh. Ya, jadi vektor C seperti itu. Nah, sekali lagi, kalau ada 2 buah vektor itu dijumlahkan ya, maka dilanjutkan si vektornya. Jadi misalnya ini vektor minus A kan, ditambahkan dengan vektor B. Ya, jadi kalian tambahkan, itu artinya diterusin. Nah, kemudian hasilnya itu dari pangkalnya, dari asalnya ke ujungnya sini. Nah, ditarik garis ke situ ya. Nah, itu hasilnya. Oke, bisa dipahami ya tentang penjumlahan vektor. Nomor 4, sebuah mobil bergerak dengan kecepatan 72 km per jam. Nah, jadi di sini ceritanya sebuah mobil ya bergerak dengan kecepatan 72 km per jam pada jalan yang lurus. Tiba-tiba pada jarak 36 meter di depan mobil terdapat sebatang pohon melintang menghalangi jalan. Respon kendaraan untuk apa? Bukan kendaraan ya, respon pengendara, maksudnya si sopirnya ya, untuk menginjak rem itu sekitar 1 detik sejak melihat batang pohon tersebut. Besar perlambatan minimum agar pengereman ya. Jadi besar perlambatan minimum agar pengereman mobil ya. Jadi besar perlambatan minimum karena pengereman ya. Jadi agar mobil tidak menabrak batang pohon tersebut. Nah, jadi ceritanya gini. Nah, jadi di sini ceritanya kalau ini jalan gitu ya. Ini jalan nih ceritanya ya. Terus di sini ada sebuah mobil ya yang sedang bergerak dengan kecepatan tadi ya, ini sebut saja misalnya V0 nih ya. Jadi kecepatannya adalah 72 km per jam. Nah, kalian apa namanya? Ubah ya. Jadi satuan 72 km per jam ini ke dalam meter per second. Caranya masih ingat kan? Jadi 72. Nah, ini kan kilo nih. Kilo itu berarti kalau jadi meter kali 1000 kan? Nah, ini kali 1000 meter ya. Karena 1000 meter teh 1 kilometer ya. Dibagi dengan jam. Jam itu kalau diubah ke detik ya 3600 kan. Nah, gini. Nah, sehingga nanti kalau kalian coba sederhanakan, nanti gini. Yang ini kan bisa dicoret nih 100-nya. Nah, coret kan. Terus 32 dengan 36 kan ini tinggal 2 nih. Ya, 2 kali 10 kan 20 nih. Nah, jadi 20 meter per second gitu ya. Nah, jadi ceritanya ini ada mobil nih ya. Itu bergerak dengan kecepatan 20 meter per second gitu. Nah, ketika jaraknya itu 36 meter ya, dengan apa ya? Jadi ada di sini sebuah pohon itu melintang. Jadi si pohonnya ini roboh misalnya. Jadi di sini nih ada pohon melintang nih ya. Jadi ada pohon melintang di sini ya, menghalangi jalan lah ceritanya gitu. Nah,
si sopir ini melihat ya itu pada jarak 36 meter gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya kita gambarkan, jadi di sini itu jarak ya ketika mobil itu, bukan mobilnya ya, sopirnya maksudnya. Jadi tiba-tiba pada jarak 36 meter di depan mobil terdapat sebatang pohon melintang. Nah, ini ketika jaraknya 36 nih meter. Nah, ini si sopirnya melihat ya, si pengendara mobilnya melihat kalau di depannya ada sebatang pohon itu melintang. Tapi begitu melihat kan nggak saat itu juga terus langsung direm kan. Jadi ada waktu di mana pikiran itu bekerja gitu. Jadi dia melihat dari mata, kemudian pikiran si sinyal dari mata itu disampaikan ke otak, dan otak kemudian perintahkan kaki menginjak rem. Itu perlu waktu sedetik gitu misalnya ya. Nah, jadi 1 detik. Tadi kan disebutkan ya, respon pengendara untuk menginjak rem itu 1 detik gitu ceritanya. Nah, 1 detik kemudian itu baru direm. Jadi misalnya 1 detik itu sampai sini. Nah, ini mobilnya ya. Nah, mobilnya ini nggak berubah. Kalau kelihatan berubah itu salah lihat berarti ya. Nah, jadi ini mobilnya. Nah, jadi dari sini nih, dari sini baru direm. Ya, ini kan kecepatan awalnya masih ya 20 meter per second nih ceritanya kan gitu. Nah, 1 detik itu artinya si mobil ini itu sudah menempuh 20 meter. Kok tahu 20 meter? Kan kecepatannya 20 meter per second kan? Jadi artinya dia menempuh jarak ya, itu 20 meter tiap detiknya. Nah, kan dia mikir tadi 1 detik tuh. Nah, jadi ini sudah menempuh 20 meter. Nah, jadi 1 detik dia berpikir itu sudah maju 20 meter. Berarti sisanya berapa? Nah, sisanya jarak yang tersedia itu sebenarnya cuma 16 meter nih ceritanya. Ya kan? Kan ini 36 dikurangi 20 kan jadi 16. Jadi ini sebut saja misalnya delta X lah misalnya. Jadi delta X jarak yang tersisa itu adalah 16 ya, 36 dikurangi 20. Nah, itu sama dengan 16 meter gitu. Nah, dalam jarak 16 meter itu mobil ini harus bisa direm. Sehingga pas dia di depan si batang ini ya, itu hanya nyentuh saja, nggak nabrak maksudnya ya. Jadi di sini diharapkan dia sudah berhenti nih, VT-nya sama dengan 0 gitu. Nah, pertanyaannya ini berapa sih perlambatan minimum ya. Jadi perlambatan paling kecilnya supaya nggak nabrak nih si mobilnya. Oke ya. Nah, jadi di sini tolong ingat kembali tentang rumus GLBB. Masih ingat kan ya? GLBB, gerak lurus berubah beraturan. Ini tolong diingat-ingat ya. Jadi kalau ditanyakan jarak atau perpindahan sih tepatnya, biasanya delta S ya. Tapi di sini Bapak gunakan delta X sama aja sih. Umumnya delta S gitu ya. Itu kan V0 dikalikan T ditambah dengan setengah AT kuadrat kan. Nah gitu. Kemudian kalau kecepatan pada saat T ya VT itu sama dengan V0 ditambah dengan AT. Ini rumus kedua. Kalau digabungkan ya, disubstitusi T-nya, nanti kalian dapat persamaan yang ketiga. VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah dengan ya 2 kalikan A dikalikan dengan delta S gitu ya. Nah, jadi seperti ini nih rumus GLBB ya, diingat-ingat ya. Nah, terus kita mau pakai yang mana nih? Nah, kita mau pakai yang mana tergantung yang diketahui. Kan kita mau cari itu A-nya ya, perlambatan tuh. Perlambatan jadi percepatan tapi arahnya berlawanan dengan kecepatan awal, namanya perlambatan. Jadi A yang ditanyakan. Nah, di sini yang tersedia apa? Pertama delta S atau delta X di sini ya, 16 meter. Kemudian ada VT, ada V0 ya. Ada nilainya, V0-nya 20, VT-nya 0 gitu ya. Nah, sehingga nanti kita akan lebih mudah kalau kita menggunakan rumus yang terakhir nih, yang ini nih. Nah, kita gunakan yang ini. Nah, kalau rumus ini yang kita pakai, apa yang kita dapatkan? VT-nya kan ada tuh, 0 kan? Nah, 0 sama dengan V0. V0 kuadrat ya, V0-nya kan 20. Nah, 20 kuadrat. Kemudian ditambah 2A, ini tambah ya, tambah 2A, A-nya yang kita cari, dikalikan dengan delta X atau delta S ya, itu 16 gitu. Gitu? Jadi kalau kita pindahkan, nanti kalian punya begini, min 2 kalikan 16 ya, atau 32 juga boleh, langsung aja lah. 32A gitu ya, ini kan 2 kali 16, 32. Pindah ke kiri jadi minus ya. Sama dengan berapa nih? 20 kuadrat kan 400 ya. 400 tuh. Nah, jadi nanti A-nya berapa? Ya 400 dibagi dengan minus 32 gitu. Jadi kalau nanti kalian masing-masing bagi dengan berapa? Bagi dengan 8 misalnya ya. Kalian punya apa tuh? Kalau dibagi 8 ya. Ini bagi 8, 40 bagi 8 kan 5 ya. Jadi 50 dibagi ini 32 bagi 8. Nah, 4 kan ya. Jadi di sini minus ya nanti ya. Bagi 4 gitu ya. Jadi ini sama aja dengan 12 ya. Minus tapi ya 12,5 meter per second kuadrat. Nah, ini perlambatannya ya. Nah, ada nggak yang tersedia? Nah, jadi dikehendaki jawabannya yang ini sih, yang ini. Tapi ini satuannya salah ya. Harusnya di sini 10 pangkat min 2 nih. Nah, ini min 2 ya. Min 2 semua harusnya. Oke? Jadi jawabannya yang ini, yang A.
Bisa dipahami ya? Oke. Sekarang kita lihat nomor 5 ya, nomor 5. Di sini masih tentang gerak ya. Sebuah benda bergerak sepanjang lintasan lurus sehingga grafik kecepatan V terhadap T ya, terhadap waktu T dapat digambarkan sebagai berikut. Ingat ya, ini grafik antara kecepatan terhadap waktu gitu ya. Yang ditanyakan adalah perpindahan benda tersebut hingga detik ke-10. Nah, detik ke-10 itu di sini. Nah, jadi mulai dari awal gerak sampai detik ke-10 gitu ya. Oke, nah jadi di sini tolong diingat kalau misalnya kalian itu apa namanya? Mendapati grafik ya antara kecepatan terhadap waktu, maka perpindahan itu dinyatakan dengan luas daerah di bawah kurvanya ya, di bawah grafiknya. Jadi misalnya gini, ini kan grafik V terhadap T, yang ditanyakan adalah perpindahan. Nah, kalian tinggal mencari luas ini nih. Nah, jadi ada luas trapesium ini ya, luas trapesium. Kemudian di sini ada luas segitiga. Nah, gitu ya. Kalau luas trapesium ini misalnya kita nyatakan dengan luasnya A1, yang segitiga misalnya ini A2 gitu ya. Nah, ini coba kita cari masing-masing luasnya. A1 ini luas trapesium, masih ingat? Luas trapesium setengah jumlah sisi sejajar. Sisi sejajar itu yang ini. Ya, ini dari 2 ke 4 ya, 2 ke 4 ya. Panjang ini dan ini. Ini sisi sejajarnya. Atas bawah ya. Nah, jadi di sini yang atas ini adalah apa namanya? 2, kemudian ditambah dengan dari 0 sampai 8 ya, jadi 8. Jadi 2 tambah 8 dikalikan tinggi. Nah, tingginya 4. Nah, gitu ya. Nah, kalau kita hitung, ini 2 dengan 4 kan bisa dicoret nih. 2, ini 2 ya. Nah, 2 tambah 8 T 10. 10 kali 2, 20. Ya, ini 20 meter gitu. Kemudian luas yang bawah. Luas yang bawah ini adalah segitiga ya, luas segitiga tuh. Nah, luas segitiga. Nah, di sini setengah apa panjang alas ya? Alasnya misalnya yang ini. Dari 8 ke 10 kan 2. Ya, dari 8 kan ke 10. Ini panjang ini kan 2. Nah, dikalikan ini tingginya. Tingginya itu min 4 ya. Jadi sini min 4 gitu. Nah, jadi sama dengan ini 2-nya habis, kemudian di sini min 4 ya, meter gitu. Nah, kalau ditanyakan perpindahan delta S ini tinggal dijumlah aja. A1 ditambah dengan A2. Nah, kalian jumlahkan tuh luasnya. Cuman yang atas luasnya positif, yang bawah luasnya negatif kan. Nah, nanti jawabannya adalah 16 meter. Nah, jadi kalau ditanyakan perpindahan, itu jawabannya ini 16 meter yang ini gitu ya. Nah, di sini perlu kita juga ingat kalau misalnya yang ditanyakan jarak gimana. Nah, apa sih bedanya jarak tempuh dengan perpindahan? Nah, kalau perpindahan itu kan apa namanya? Cuman tergantung posisi awal dan akhir ya. Kalau jarak itu tergantung ya panjang lintasan yang ditempuhnya gitu ya. Jadi jarak itu sama aja dengan panjang lintasan. Panjang lintasan. Nah, akibatnya apa? Nah, kalau jarak itu skalar, jadi nggak vektor dia ya, skalar, nggak punya arah. Jadi cuma nilai panjangnya saja yang sudah ditempuh. Jadi nanti si luas ini harus kita anggap sebagai luas yang positif gitu. Jadi ini A1 tambah A2, tapi ini kita anggap luasan positif gitu. Jadi A1-nya kan positif ya, jadi tetap 20. Yang A2-nya ini kasih harga mutlak, itu diambil positifnya maksudnya. Jadi ini sama dengan 24 meter. Nah, kalau ditanyakan jarak begitu. Jadi tidak ada luasan yang negatif gitu. Nah, sekarang Bapak terangkan, ini sebenarnya kok bisa dikurangkan jadi jumlah itu sebenarnya gimana sih? Jadi gini, kalau luas yang atas itu maksudnya dia sedang berpindah ke kanan. Jadi misalnya dari awal nih, dari T sama dengan 0 sampai dengan T sama dengan 8. Itu sebenarnya si benarnya itu bergerak ke kanan. Kita anggap arah kanan itu positif misalnya ya. Nah, ini luasan yang positif tadi, yang A1 tadi. Nah, itu jarak ke kanan. Nah, sementara yang luas negatif itu adalah ketika dia kembali. Nah, kembali ke arah kiri tuh. Nah, ke sana tuh misalnya ya. Nah, sampai di sini. Nah, ini A2 tuh. Nah, kalau ditanyakan perpindahan, ya, ditanyakan perpindahan, kan kalian tadi ingat kan perpindahan itu cuma tergantung posisi awal dan akhir. Jadi segini nih perpindahannya. Nah, ini delta S-nya. Gitu. Jadi cuma segini kan. Jadi yang ke kanan dikurangi ke kiri itu perpindahan. Tapi kalau yang ditanyakan jarak, ya berarti A1 tambah A2 kan, karena dia menyatakan panjang lintasan ini tadi. Nah, jadi jarak itu sama dengan panjang lintasan. Oke ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Oke, sekarang kita lihat nomor 2 ya. Kok nomor 2? Nomor berapa nih? Ini nomor 6 ya, nomor 6. Nomor 6 ini tentang gerak parabola ya. Jadi di sini seorang pemain golf mengarahkan bolanya dari atas bukit ya ke arah hole ya, lubang yang ada di sini nih.
yang terletak 80 meter di bawahnya. Ya, jadi ini 80 meter ya, dari posisi awal orang ini, itu di bawahnya 80 meter. Bola tersebut melaju dengan kecepatan awal ya. Jadi ini V0 biasanya ya. Nah, V0-nya ini adalah 50 ya meter per second dengan arah seperti itu ya. Ini namanya sudut elevasi. Nah, sudut elevasinya udah di sini 37 derajat hingga masuk tepat di sini ya. Nah, bila percepatan gravitasi biasa 10 meter per second kuadrat, sin 37 dianggap 0,6, maka jarak mendatar yang ditempuh bola itu hingga masuk ke hole. Jadi yang ditanyakan jarak mendatarnya ya. Jadi delta X dari awal sini sampai sini. Jadi ini nih yang ditanyakan. Nah, yang ditanyakan adalah delta X-nya. Oke ya. Nah, di sini perlu diingatkan juga bahwasanya kalau pada gerak parabola itu kan sebenarnya gabungan ya. Gabungan antara GLB sama GLBB gitu ya. Nah, jadi kalau ini untuk mengingatkan aja nih ya. Jadi ini gabungan nih, gerak parabola itu GLB dan ini terjadinya pada sumbu X nih. Ya, sumbu X. Nah, rumus GLB itu cuma satu, perpindahannya delta X-nya itu sama dengan V0 X dikalikan dengan T. Nah, V0 X ini akan sama kapanpun ya, kecepatan mendatarnya sama. Jadi ini bisa diganti Vx aja kali T gitu ya. Nah, ini kalau pada arah horizontal, pada arah sumbu X begini rumusnya. Nah, kemudian kalau pada arah vertikal gimana? Ini terjadi GLBB. Nah, GLBB ini terjadi pada sumbu Y ya, arah vertikal tuh. Rumus GLBB yang tadi ya, yang tadi sudah kita pelajari. Nah, ada 3 kan? Nah, perbedaan pada arah vertikalnya, delta Y-nya ya kayak tadi ya. Jadi V0 di sini V0 Y kalikan T min setengah GT kuadrat. Nah, ini percepatannya gravitasi ya. Kemudian kecepatan pada saat T, nah di sini kita ganti VY sama dengan V0Y min GT. Tadi kan rumusnya V0 plus AT ya, A-nya diganti min G karena kenapa min gitu ya? Karena arahnya selalu ke bawah. Ya, percepatannya ke bawah karena percepatan gravitasi. Kalau digabungkan, maka kita punya VY kuadrat sama dengan V0Y kuadrat min 2G dikalikan dengan delta Y ya. Nah, jadi rumusnya sama aja dengan yang tadi, cuman kalian ganti aja A-nya itu dengan min G gitu ya. Nah, sekarang kalau kita lihat vektornya ya. Nah, ini vektor kecepatan awalnya kan gini. Nah, setiap saat si kecepatan itu bisa kita uraikan jadi 2. Jadi ada kecepatan pada arah sumbu X, karena ini kan awal, jadi kita sebut V0X gitulah ya. Nah, kemudian ada komponen kecepatan pada arah vertikal. Nah, ini sumbu Y gitu ya. Nah, ini kita sebut V0Y karena awal nih, gitu. Nah, nanti ya akan seperti itu. Kalau pas di sini posisinya nanti vektor kecepatannya ke situ. Kalau pas di puncak vektor kecepatannya ke situ gitu ya. Tapi yang miring begini itu selalu ada 2 komponen ya. Jadi ada komponen sumbu X-nya, nah ada komponen sumbu Y-nya gitu ya. Nah, selalu begitu. Ini VY, di sini ada Vx gitu kan. Nah, terdiri dari 2 komponen yang selalu tegak lurus gitu. Ini kan saling tegak lurus. Kalau sudah di sini ya nanti arah vektornya ke sini, vektor kecepatannya gitu ya. Nah, ini juga sama ya. Jadi ada komponen sumbu X-nya ke sana gitu ya. Kemudian ada komponen sumbu Y-nya ke sini gitu ya. VY-nya ke bawah dan ini selalu tegak lurus gitu. Jadi kalau diuraikan jadi gitu. Dan seterusnya ya. Nah, kalau pas di sini juga sama. Nanti vektor kecepatannya ke situ. Ada komponen X-nya, ada komponen Y-nya gitu ya. Oke ya, kalau itu vektornya. Nah, sekarang kita kembali ke soal tadi. Jadi di sini yang ditanyakan adalah delta X. Delta X itu cuma satu rumusnya. Ini aja. Jadi delta X sama dengan Vx kalikan T. Nah, sementara Vx-nya sama dengan V0X. Nah, jadi cari dulu nih V0X-nya berapa. V0X ya, itu sama dengan Vx ya. Karena dia kan konstan tuh. Sama dengan apa? Ingat, ini sudut elevasinya 30. 37 ya, bukan 30. Nah, ini kan samping sudut ya. Jadi nanti V0X itu rumusnya adalah V0 dikalikan dengan cos 37, cos θ-nya gitu ya. Jadi di sini nanti V0-nya kan berapa? 50 ya. Kemudian cos 37, kalau sin 37 0,6, maka cosnya 0,8. Nah, jadi nanti sama dengan berapa nih? Sama dengan 40 ya, meter per second. Oke, nah kalian sudah punya nih Vx-nya berapa? Nah, sekarang yang kedua, kalian cari waktunya. Nah, kalau waktu itu nggak mungkin lagi kita cari dari rumus yang horizontal. Nah, kita gunakan rumus yang vertikal. Pakai rumus yang mana? Nah, yang tersedia aja. Nah, mungkin kalian bisa gunakan yang ini nih. Komponen yang ini. Kan kita mau cari waktu. Jadi cari rumus yang ada T-nya. Nah, kita cari yang ini. Kenapa pakai yang ini? Pertama, V0Y-nya kita bisa cari nih. V0Y. Kan V0X udah. Kalau dicari V0Y itu sama dengan apa tadi? Ya, V0 dikalikan dengan sin 37 gitu. Nah, V0-nya tadi kan 50. Sin 37 tadi dikasih tahu ya, 0,6 gitu. Jadi ini sama dengan 30 ya.
30 meter per second. Jadi ini ada nih final Y-nya. T-nya mau dicari. G-nya 10. Ini tadi G ya. Nah, ini G. G-nya 10 ya. Nah, oke. Sekarang kita masukkan ke persamaan itu. Kalau kita masukkan ke sini nilai-nilainya, kalian punya apa? Nanti kalian punya delta Y-nya itu min 80. Kok min 80? Nah, ini nih. Nah, jadi 80. Kenapa minus? Karena dia berpindah ke bawah. Ingat, perpindahan itu cuma tergantung posisi awal dan akhir. Awalnya di sini, ya di sini. Nah, akhirnya kan di tanah, ya di tanah tuh. Nah, itu bedanya 80. Jadi dia posisi awal dan akhir itu bedanya 80 ke bawah. Makanya minus, ya. Jadi min 80 nih delta Y-nya. Kemudian V0Y-nya udah ya 30. Jadi di sini 30T. Dikurangi ini min setengah G. G-nya 10 jadi min 5 ya. T kuadrat. Semuanya pindahkan ke kanan sambil dibagi 5. Sambil dibagi 5. Bapak nggak usah tuliskan, langsung dibagi 5 jadi T kuadrat. Ini bagi 5 nanti 6 ya, jadi min 6 karena pindah ke kiri. Ini tetap minus, jadi min ini bagi 5 berarti 16 ya. 16. Nah, sama dengan 0 tuh. Nah, ini bisa difaktorkan. Coba faktorin. Sama dengan 0 ya. Jadi di sini T, di sini T. 16 itu bisa 8 dan 2. 8 dan 2. Karena ini maunya kan 6T, jadi di sini minus ya. Minus, di sini plus gitu. Nah, nanti dihasilkan waktunya ada 2. T bisa sama dengan min 2 second atau T sama dengan 8 second ya. Kalian pilih yang mana? Yang positif, berarti pakai yang ini. Nah, berarti sekarang sudah bisa dikerjakan apa namanya? Berapa sih jarak mendatarnya dengan persamaan ini tadi. Jadi ini tadi ya. Nah, delta X rumusnya cuma itu doang. Jadi nanti kalau ini kita pakai, nanti delta X-nya berapa? Kan Vx-nya udah tahu. Ini Vx-nya nih. Yang 40 ini. Ya, jadi di sini 40 dikalikan T. Nah, T dari awal sampai akhir itu 8. Ya, dikali 8 nih. Jadi sama dengan 320 meter. Ada nggak di sana 320? Ada ya? Nah, jawabannya yang ini. Oke, bisa dipahami ya?